Oke. Terima kasih, selamat sore semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Kita ikut prihatin di Indonesia Timur, di daerah NTT, terjadi bencana banjir bandang yang luar biasa. Semoga arwah yang korban jiwa diberi ketenangan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran dan segera dapat tertangani. Lalu berikutnya kita akan berbicara terkait dengan persiapan UTS, dan materi yang saya bagikan itu ada 5 file itu sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasanmu terkait dengan pokok-pokok bahasan dalam pembahasan atau soal UTS. Jadi model UTS saya nanti bukan pilihan ganda ya. Ya, sekali lagi saya tidak menggunakan metode pilihan ganda, melainkan menggunakan metode IC. Ya, hanya memang soal IC-nya tidak dalam model atau kualitas sebutkan ada berapa, gitu tidak. Tidak akan saya buat narasi soal begitu, tetapi lebih pada berpikir lebih tinggi. Nah, maksudnya berpikir lebih tinggi, coba jelaskan apa hubungan gitu. Lalu apa peran penting, apa peran strategis, lalu posisi Pancasila dalam bla 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 bla. Lalu coba bandingkan peran Pancasila saat era ini dan era itu. Gitu. Lalu dalam metode yang kemarin itu saya tidak menjelaskan Pancasila terlebih dahulu. Pancasila dalam sejarah, Pancasila dalam sebagai dasar negara, Pancasila dalam implementasi, tidak. Tetapi saya balik. Modelnya adalah saya mengajak Anda semua berproses dalam beberapa kali pertemuan itu adalah mengimplementasikan, ya, mengimplementasikan Pancasila dalam konteks keperawatan. Saya menerapkan model itu, Pancasila dalam konteks keperawatan, lalu keperawatan dalam bidang-bidang apa saja yang kemarin saya jelaskan, yang saya bagikan. Ada yang bidang kepemimpinan, kerjasama, organisasi, etika. Itu urutannya. Nah, kenapa saya buat balik begitu? Karena menurut saya pemahaman Anda, pengetahuan Anda tentang Pancasila sudah diberikan mulai sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Jadi seperti sejarah Pancasila, lalu Pancasila sebagai dasar negara, saya pikir cukup. Bukan berarti tidak ada tambahan dari saya, ada nanti. Hanya saya mencoba menarik Anda, membuat wawasan Anda lebih luas lagi, dan lebih konteks dalam dunia keperawatan. Sehingga Anda punya benang merahnya, punya titik temunya antara perawat dengan Pancasila. Sebetulnya perannya di sini loh. Peran Pancasila dalam dunia keperawatan itu seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Melalui membaca. Membaca apa? Membaca karya penelitian. Nah, karya penelitian itu tentu Anda bisa membedakan membaca buku teks biasa dengan penelitian itu beda. Karena dalam penelitian sudah ada strukturnya. Dan poinnya akan beda. Anda nanti akan bisa merasakan beberapa kali Anda membaca artikel dibandingkan Anda membaca buku teks itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Dan nanti dalam UTS pun akan seperti itu. Wawasan Anda yang luas tidaknya wawasan Anda, nanti ketika saat UTS itu akan terlihat bagaimana pemilihan kata yang Anda pakai,
bisa nampak. Lalu konstruksi berpikir Anda bagaimana, lalu analisa Anda menghubungkan antara hal tertentu dengan hal lain, Pancasila, perawat dengan bidang, itu mencoba berpikir tingkat tinggi dengan tingkat korelasi yang lebih rumit. Sehingga Anda punya pengalaman menghubungkan beberapa itu. Beberapa kalimat. Tuh. Nah, sebelum melanjutkan, saya mau memberi pengantar dulu tentang materi yang saya bagikan. Bahwa itu ada 4 file. Itu file yang pertama itu terkait dengan Pancasila dan sejarah bangsa Indonesia. Yang itu ada 2 tema, ada 2 sub pokok bahasan, yaitu antara pra-kemerdekaan, kemerdekaan, lalu ada Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Itu dikemas dalam satu judul artikel. Nah, di sana Anda akan menemukan hal-hal baru. Bagaimana sih peran penting Pancasila? Di mana sih posisi Pancasila diapakan atau oleh penguasa, oleh presiden, oleh lembaga eksekutif itu? Pancasila pada posisi tarik ulurnya. Lalu yang file berikutnya adalah yang nomor 3 itu Pancasila dan dasar negara. Hubungannya adalah bagaimana halo, jelas suara saya? Jelas, Pak. Tadi keputus ya? Iya. Ya, itu. Sehingga nanti silakan Anda membaca itu, dan itu sebetulnya kan banyak artikel beredar di Google itu banyak. Ini coba saya pilih beberapa saja yang bisa membantu menambah wawasan Anda. Dan tentu nanti ada kaitannya dengan implementasi Pancasila dalam Polexosbud Hankam, dan Pancasila sebagai ideologi itu seperti apa. Nah, nanti silakan Anda membaca itu, karena nanti soalnya pun ya bersumber dari itu. Oh, kalau ditanya Pak soalnya berapa? Soalnya paling nggak minimal 1 nomor ya. Minimal 1, paling banyak ya 100 begitu. Kok banyak Pak? Ya wis, minimal 1, paling banyak ya 50. Paling banyak. Waduh, Pak, tidak terlalu banyak Pak lah, nanti saja. Ya, nanti saja soalnya yang pasti itu IC atau urean ada nomor 1 paling banyak 20 nomor lah. Nanti kira-kira Anda bisa memetakan itu. Kalau 20 nomor dari 5 file, 5 pokok bahasan, nah kira-kira seperti itu. Yang jelas soalnya modelnya adalah bagaimana hubungan, jelaskan maksudnya, terus apa korelasinya, terus hubungan perawat dengan Pancasila, itu. Lalu juga PPT yang kemarin Anda buat itu ya. Kemarin Anda buat. Karena besok saya harus mengirimkan soal UTS. Ya, itu pengantar untuk UTS-nya. Ada yang mau disampaikan sebelum saya nanti melanjutkan dengan lanjutan artikel kemarin itu. Kemarin tuh yang terakhir kelompok piro ya, sing 2 kelompok itu. 2 dan berapa 5 ya? sama 3. 5 sama 3 ya. Oke. Nanti gini, yang sudah saya beri komentar di email, ya nanti jawaban komentar saya di screenshot,
Lalu tuliskan nama anggota kelompokmu siapa saja. Tuh. Tuh, karena nanti saya harus mengirimkan penilaiannya ke kampus. Nah, sebelum berlanjut ke pokok bahasan lain, untuk UTS dan untuk materi ada yang mau ditanyakan? Untuk ini termasuk kisi-kisinya loh ya. Saya sudah menyampaikan kisi-kisinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada kira-kira, kalau ada silakan. Sebelum nanti saya mengirimkan soal. Ada pesan-pesan Pak, model soalnya atau seperti apa? Sudah paham semua? Paham ya? Itu ya, jadi uraian nanti ya. Oke, kalau begitu silahkan dibaca, dipelajari filenya itu. Besok tanggal 7 saya kirim soal UTS ke universitas atau ke kampus. Sekarang saya mau melanjutkan tentang artikel yang kemarin. Saya kemarin waktu pertemuan dengan kelompok 3 ya, kelompok 3 sudah menyampaikan terkait mencari artikel dan hubungannya dengan bidang. Ya, kemarin tuh masih ada dalam komentar saya di email, ada komentar terkait tepat tidaknya. Karena ternyata masih ada juga yang belum pas apa yang menjadi petunjuk ketika mencantumkan daftar pustaka. Nah, itu saya beri komentar. Yang paling betul adalah ketika komentar saya SIP plus 2 itu baru betul. Kalau komentarnya bukan SIP plus 2 berarti sudah betul tapi tidak maksimal. Nah, begitu ya. Sudah betul tapi tidak maksimal. Jadi ini kerja kelompok. Kalau kerja kelompok berarti ya harus saling check and recheck, saling mengingatkan. Satu kelompok dapat 7 ya 7 semua, satu kelompok dapat 8 ya 8 semua, satu kelompok dapat 9 ya 9 semua. Begitu. Dan untuk pertemuan hari ini kita masih mempertajam seperti pertemuan yang lalu, hanya sekarang jumlah ya. Jumlah artikelnya bukan 1, bukan 2, bukan 3. Ya, artikel yang perlu Anda cari dan perlu Anda baca pribadi yang nantinya dibuat PPT ya, bukan 1, 2 atau 3, melainkan 6 sampai 7. Cari 6 sampai 7 artikel terkait dengan itu Pancasila, perawat dan bidangmu. Ya, ada hubungannya dengan perawat, sila keberapa dan bidang apa. Pancasila, perawat, sila keberapa dan bidang apa. Kemarin saya sudah memberikan satu pendampingan ketika merumuskan satu kesimpulan dan itu dipakai. Dan ternyata ketika kemarin itu masih ada kelompok yang membuat kesimpulan tidak sesuai. Nah, maksudnya ke sana. Karena redaksionalnya sebetulnya sudah standar, tinggal menambahi sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan pendampingan yang saya lakukan. Dan kemarin saya pinginnya setelah satu-satu membuat PPT ya dari 7 artikel,
Pinginnya saya setiap anak membuat satu video pendek saja, barang 3-4 menit, yaitu Anda mempresentasikan artikel yang Anda buat. Nah, metode presentasinya silahkan Anda berkreasi sendiri, membuat inovasi. Nah, inovasinya bagaimana? Nah, itu nanti terserah Anda mau membuat ketika Anda duduk atau sambil berdiri atau model apalah. Saya yakin Anda punya kreasi, punya inovasi ketika mempresentasikan. Nah, jadi itu nanti tahapannya ya. Tahapannya yang pertama silakan Anda mencari artikel 6-7, lalu dibuat satu PPT-nya. Setelah itu sebelum UTS ya. Sebelum UTS itu nanti videonya per anak membuat dalam durasi 3-4 menit paling lama. Ya, paling lama 3-4. Anda mau pakai dress code apa, bebas, yang jelas sopan. Lalu nanti dalam video itu ada logonya Stikes Pantiwaluyo. Ya, ketika Anda nanti mengeditnya itu, lalu silakan Anda memperkenalkan, atau coba kamu lihat presentasi di YouTube itu banyak. Mau pakai cara apa, pakai aplikasi apa, bebas. 3 maksimal 4 menit. Temanya tetap perawat dan nilai Pancasila dalam bidang apa. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini Permisi Pak, mau ya. bertanya. Ya. Itu satu kelompok itu bidangnya sama Pak? Loh, sesuai bidangmu masing-masing. Oh, yang bidang sebelumnya dipakai itu Pak? Iya, kamu bidang apa, Mat? Saya kemarin itu pakai komunikasi Pak. Nah, wis berarti kamu cari 6-7 artikel tentang bidang komunikasi. Nanti hubungannya dengan perawat dan nilai Pancasila. Kamu buat satu PPT. Setelah itu buatlah rekamanmu ketika kamu mempresentasikan. Jangan lupa logonya Stikes Pantiwaluyo. Durasinya 3-4 menit. Oh, oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Yang lain silakan. Nanti untuk linknya juga dicantumkan Pak di PPT-nya. Oh, semua standarnya sama. Link doi, artikelnya berdoi, linknya masuk dalam daftar pustaka, lalu kutipannya pun juga demikian. Doi itu apa Pak? Ya Allah, kok baru tanya doi, ini amat. Doi kan ada nomor artikelnya itu, Mat. Loh, Oh, selamat. itu apa? Iya Pak. Maaf, Pak. Iya, paham, Ya, maaf, masuk. Pak. Oke. Silakan yang lain. Ada yang ditanyakan? Silakan. Yuk, ditanyakan yang belum paham. Nanti ketika bekerja, enggak cocok nanti yang belum paham-paham itu loh. Ya, jadi pembagian temanya memang berdasarkan itu, kelompok sila, lalu bidangnya, itu bidang yang sesuai kamu pilih. Ya, jadi bekerjanya ini bekerja individu, tapi temanya adalah tema kelompok. Nah, nanti videonya kamu kirim ke email saya itu. Kalau di WA nanti HP saya penuh sama video. Lumayan itu ya, kamu kirim email saja. Nanti
Saya upload di channel saya ya. Jangan lupa memperkenalkan diri dan ucapan terima kasih di bagian akhirnya. Bajunya yang sopan pakai apalah, pakai kamu sendiri yang tahulah baju apa yang layak dan sepantasnya. Oke, sekali lagi saya bertanya, ada yang belum paham? Jadi ini pertemuan ini tugas besar langsung 2 tugas. Nanti tanggal 6 akan saya cek sejauh mana progres yang sudah kamu kerjakan. Jika artikel ketemu kesulitannya apa, jika kamu berproses video ada ide apa, nah silakan nanti disampaikan ketika tanggal 12. Ketika tanggal 12. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah cukup? Cukupkah? Cukup ya? Oke. Cukup, Pak. Kita ketemu tanggal 12 ya. Kita akan cek perkembanganmu. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Salam sehat. Jaga kesehatan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk ya. Pak, terima kasih.